Bab 3341, apakah daging serigala lezat? Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Hei, orang tua itu akan membunuhnya. Apa? Terlalu banyak. Apakah anak ini seorang pecinta kuliner? Baru saja menghabiskan sayap ayam perak dan anak-anak muda, dan benar-benar menatap pemilik banteng kita, dan benar-benar berkata betapa besarnya steak itu. Aku adalah anak kecil banteng. Di matanya, apakah itu sepotong steak yang bisa terbang? Jadi, bukankah orang tua itu steak tua yang lebih besar? Ini tidak perlu dikatakan. Hei, saat kata-kata Yesuan berdering, ada kekosongan di udara di sekitar pasukan besar itu. Ke arah alam semesta kedua, tiba-tiba ada suara burdok yang marah, diikuti oleh sebuah keluarga yang dipimpin oleh banteng. Suara guntur tua yang menderu bergema melalui kekosongan, dan semua orang di sekitarnya bergemuruh keluar. Ketika saya melihat tirai cahaya perak dalam susunan yang terperangkap lagi, semua wajah berubah. Bagi Yesuan, semua orang tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk evaluasi. Produk ini terlalu mempesona, sangat sombong, baru saja memakan minoritas sui perak, sekarang perlu memakan penguasa banteng, yang jelas-jelas berdosa terhadap seluruh alam semesta federal alam semesta kedua. Apa? Pria berdarah seperti ini telah menjadi satu-satunya sejak zaman kuno. Saya belum pernah memikirkannya sebelumnya. Senong ding di dalam ruang. Setelah kata-kata Yesuan berdering, semua orang secara tidak sadar berbalik untuk melihat ke barat daya, dan kemudian, termasuk Duan Mu Xiaocha dan Zhao Qianru, semuanya membuka mulut dan tampak kusam. Karena arah dalam garis pandang, ada tubuh besar siput berdarah yang meraung dari kuku, yang jelas merupakan yang terkuat dari banteng kosmik kedua, dan juga tidak memiliki keturunan manusia, dan mantan sekte perak dan anak di bawah umur terkejut. Seperti pelangi, darah yang mengalir dari keluarga barbar kuno mengalir di dalam tubuh. Bagian depan mata menyemprotkan hidung dan kuku, pemula yang meraung, ingin melihat pemandangan yang terjadi di tempat itu dari kejauhan, bahkan ketika kemarahan terwujud, bahkan pada kecepatan datang. Napas yang disebarkan dari tubuhnya hanya urutan ke-9 dari asal, tetapi manifestasi tubuh penuh dengan kilometer. Konsentrasi darah orang kuat bullish ini jelas sangat kuat, sebagian besar dan sebelumnya. Seperti pelangi yang tertegun, orang-orang barbar itu termasuk dalam pembuluh darah leluhur dan status mereka sangat tinggi. Itu adalah generasi muda banteng yang sangat penting, tetapi di mata Yesuan, itu terlihat seperti steak besar yang bisa terbang. Mendengarkan nadanya, jelas bahwa dia telah selesai memakan sayap ayam dan berencana untuk memiliki berlian imitasi steak panggang. Ini sungguh menakjubkan. Bebas debu, istana, hati, kebencian, kebangkitan, batu giok, 4 orang, dan 4 tuan yang tidak tahan. Rasanya seperti seluruh orang sedang disambar petir. Yesuan menghela nafas saat ini, karena dia tahu bahwa steak tidak dapat dimakan kali ini. Jika Anda ingin makan steak, banteng hitam besar ini tidak akan bertahan hidup, tetapi Yesuan sekarang melihat darah sapi jantannya yang kaya di tubuhnya, dan bermaksud untuk membesarkannya di ruang dalam Senong ding ini. Di masa depan, ketika Anda memasak obat besar, Anda perlu darah sapi utama Anda untuk dimasukkan ke dalam obat. Anda dapat menggunakannya kapan saja. Namun, meskipun steak tidak dapat dimakan, tidak apa-apa untuk memanggang sedikit kaki sapi. Dan itu harus dilakukan, jika tidak, banteng tidak yakin bahwa sapi hitam besar ini telah jatuh, takut itu akan terjebak di belakangnya di masa depan. Steak besar, namanya akan datang, tuan kecil ini tidak memakan generasi. Tanpa nama, setelah ide itu ditetapkan, Yesuan Teng terbang ke udara, dan lengan besar dari baju besi kaca menunjuk ke banteng besar yang sedang berlari kencang. Dia berkata tanpa basa-basi, kuncinya adalah menjelaskan apakah Anda memiliki darah manusia. Jika ada, Tuan Muda hanya dapat membunuh Anda di tempat, dan meminta saya untuk tidak makan apapun. Hei, badak di hidung telah memuntahkan kembang api yang cukup besar. Alasan mengapa dia meraung, bahkan secara langsung memanifestasikan tubuh, datang dengan kecepatan yang sangat cepat, tepatnya karena dia melihat Yesuan sebelumnya telah memanggang ayam. Demi sayapnya, hubungan pribadi antara dia dan Yu Jinghong awalnya baik. Kedua, bahkan jika Anda tidak menyebutkan hubungan pribadi, semua orang adalah patriark termuda dari 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua. Anda dimakan oleh ras manusia, jika orang ini dapat melanjutkan jika Anda hidup,
itu memalukan bagi para patriark lainnya dari 9 kelompok etnis. Oleh karena itu, hari pertama hari itu, yang terburu-buru, tujuannya adalah untuk membunuh Yesuan. Dia telah menggerakkan amarah sapi, dan bahkan kata-kata para tetua yang telah mengaku kepada keluarga telah mengabaikan kata-kata itu, semua ditinggalkan di belakang. Ling Huchong, beraninya kau memperlakukan Tuan Muda dari alam semesta keduaku sebagai hidangan langka, kali ini, Raja Surga tidak akan menyelamatkanmu. Hei, saya mendengar bahwa Yesuan masih makan, dan kali ini targetnya masih mengincar diriku sendiri. Cuaca di sudut hari itu seperti guntur. Dia berkata, ini adalah patriark kecil dari Banteng, dan sudut itu juga sehari. Jika Anda tidak memiliki sepasang tuan di bawah kepala Asaki, Anda tidak cemburu. Hei, setelah melaporkan diri, sudut itu sekali lagi menjerit, dan tanduk besar itu tiba-tiba meroket setengahnya, hampir setengah dari tubuhnya begitu panjang, memancarkan napas yang tidak dapat dijelaskan, ditambah kecepatan kukunya yang ekstrim. Jalan ini datang, bahkan kekosongan itu terkoyak dua retakan, tampaknya mengejutkan. Hari sudut, aku mengandalkannya, dan itu adalah badai petir untuk waktu yang lama. Yesuan berseru, dan mengalihkan pandangannya ke tempat itu, sebelum sayap yang panjang terlalu terbebani, dan Tuhan tidak dapat melihat mata. Beberapa petir yang tak terlihat menghancurkannya, tetapi kamu lebih membenci di sini. Tapi jangan salahkan kamu hanya bisa menyalahkanmu atas sapi tua bodoh itu, nama apa yang tidak dapat diambil, tetapi ambil nama yang begitu besar, dan Tuhan tidak peduli padamu, itu tidak ada alasan. Ketika kata-kata itu jatuh, Yesuan mengaktifkan roh guntur dan kilat untuk pertama kalinya. Langit sama baiknya dengan responsnya, dan segera kartu itu terdengar seperti suara petir. Mengejutkan, tetapi tidak dapat melihat lokasi petir, roh petir, awalnya tidak terlihat, tidak dapat dicegah. Hasil dari perang ini tidak ada ketegangan. Roh guntur dan kilat keluar, dan bahkan jika kuat lagi, itu sangat mengagumkan. Beberapa teknik guntur dan kilat spiritual yang kuat langsung menghantam kepala, langsung menghancurkan efektivitas tempurnya, dan tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya. Melangkah melalui pelangi yang tertegun, saya pingsan. Semua Yesuan berikutnya melukis labu, dan mengorbankan darah iblis. Itu memotong sepotong daging kalajengking besar sepanjang 2 kaki dari paha belakang hari itu, dan juga berusaha sedikit untuk mendapatkan seluruh tubuhnya. Itu jatuh ke gunung berapi Dingnei Sentral, dan ditahan secara terpisah dari pelangi yang tertegun. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika para tahanan debu dan istana tidak mau bereaksi, sudut-sudut yang baru saja meraung dan bergemuruh telah menghilang, hanya menyisakan sepotong besar daging kaki belakang. Pedang darah iblis sedang dipakai, dan sedang dipanggang dalam nyala api jingga merah di gunung berapi di wilayah pusat. Tidak menunggu potongan besar burdok ini dipanggang, Yesuan tiba-tiba menoleh ke arah yang tak berdebu dan istana, dan melihatnya, dan bertanya dengan aneh, benar, apakah serigala itu lesat? Daging serigala, tidak ada debu dan orang lain saling berhadapan, sedikit tidak dapat mengikuti irama Yesuan, langsung tercengang. Bukankah kamu baru saja membantai seekor banteng? Dan itu masih beberapa protagonis banteng, bagaimana kamu bertanya pada serigala? Hei! Tidak menunggu mereka kembali, di arah barat laut yang jauh, suara serigala yang panjang dan marah telah terdengar, semua orang tercengang, langsung tercengang. Sudah lama sekali serigala datang. Diperkirakan bahwa bintang ini telah memurnikan Tuan Rubah, jadi meskipun masih jauh, kekuatan semua orang lebih kuat darinya, dan pengetahuan Tuhan belum dirasakan. Dia mengetahuinya sebelumnya, tetapi ini bukan intinya, kuncinya adalah pertanyaan yang tiba-tiba dia ajukan. Mendengarkan makna ini, itu jelas merupakan irama serigala yang akan datang. Makan yang menentukan itu membuat ketagihan, selama itu bukan manusia, semuanya ingin mencicipi satu gigitan. Saya pikir begitu, tidak ada debu dan tidak ada hati, dan seterusnya, tiba-tiba menghela nafas, mereka benar-benar dilayani kali ini, meskipun serigala ini belum tiba, tetapi dua yang muncul sebelumnya bukanlah minoritas Yindai. Itu adalah Tuan Muda Banteng, dan kedua kelompok ini semuanya adalah 10 kelompok etnis terkuat di alam semesta kedua. Jika tidak ada kecelakaan, serigala yang datang sebagian besar berasal dari alam semesta kedua serigala serakah, juga termasuk dalam 10 kelompok etnis teratas. Selain itu, dari identitas kedua orang itu, kengerian penyanyi dan penyanyi, yang paling baru adalah serigala serakah yang muda dan buas. Menghitung kata-katanya,
ada 3 patriark dari kelompok federal kosmik kedua, dan semuanya adalah 10 teratas. Ini benar-benar canggung. 10 teratas dari kelompok federal kosmik kedua memiliki 3 kelompok etnis. Patriark muda dimakan oleh pembangkit tenaga manusia yang sama, dan masalahnya diteruskan kembali ke alam semesta kedua, yang akan memicu gempa bumi besar. Ini benar-benar akan menjadi masalah besar, federal tidak stabil, dan perpecahan sudah dekat. Semua ini, berkat perut makanan, seseorang yang telah memakan seluruh Union of Van Row, berantakan, bahkan jika mereka melihatnya, mereka memiliki perasaan tidak dapat diterima dan percaya. Setidaknya hal yang mendominasi ini tidak dapat dilakukan, tetapi Tuhan mudah untuk menulis, tetapi tampaknya dia tidak peduli dengan identitas ketiganya. Jika sapi mencapai level ini, itu tidak akan berhasil jika Anda tidak menginginkannya. Serigala kalajengking muda, yang tidak menunggu serigala serakah, tiba, dan sepotong besar daging sirloin yang dipotong dari tanduk-tanduk dipanggang. Bagaimanapun, itu adalah kembang api di gunung berapi dinasti bahkan jika itu hanya satu nyala api oranye, kekuatannya sangat menakutkan. Di bawah api merah jingga yang mendidih dan mendidih, potongan besar daging sirloin dipotong menjadi 2, dan panjangnya hanya sekitar 2 meter. Diameter nasi tidak cukup, tetapi minyak keemasannya cerah, dan masih hancur dengan minyak. Pedang berdarah itu menjerit kembali dan mendarat di tanah, di mana Yesuan telah melambaikan platform batu biru. Semua orang datang untuk makan bersama. Kali ini semuanya adalah daging kalajengking, tanpa tulang, dan daging sapi memiliki kepala yang dapat dikunyah. Diperkirakan tidak dapat diimpor seperti sayap ayam. Ini adalah potongan yang sangat besar sehingga kita tidak bisa memakannya. Kali ini, Yesuan bahkan yang bebas debu dan istana yang tidak berperasaan dan orang-orang lainnya juga menyambutnya. Orang-orang yang telah mencium daging sirloin dari langit telah menjulurkan leher mereka dan melihat kata-kata Yesuan. Tiba-tiba, semua orang sangat gembira, dan itu adalah putra tanpa debu dari Buddha misterius. Mereka semua tanpa sadar menjilati lidah mereka. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari hutan yang tidak jauh, "Teh kecil, kamu tidak boleh mengingatkan dewa besar bahwa aku masih dalam tahap terobosan, dan jangan tinggalkan aku sepotong pun." Wanita ini tidak bisa lagi memakan teman federal. Suku-suku dari suku itu adalah daging dan darah, dan mereka tidak akan makan jika mereka mati. Itu jelas suara Suan Yuanzian. Dan jelas itu kebalikannya. Itu semua tentang mengingatkan Duanmu Xiaocha untuk meninggalkan sepotong untuknya. Setelah beberapa saat, aku akan menghabiskannya dan menikmatinya. Setidaknya aku harus mencicipinya. Pada saat berikutnya dari ucapan Suan Yuanzian, ruang kosong di luar pasukan besar, posisi yang ditempati oleh alam semesta kedua, auman banteng tiba-tiba menjerit di langit, sepasang mata dewa merah tertegun ke arah lelaki tua Suan Yuan. Ini adalah kasus bagi orang-orang tua dari keluarga Yingyin. Dia akhirnya mencicipinya. Sebelum 3 tipu muslihat, termasuk 8 King Kong, semuanya adalah akting, dan sekarang semuanya terungkap. Dikelilingi oleh keheningan, semua orang kuat dari ras manusia penuh dengan wajah. Beberapa orang bahkan mengecilkan leher mereka secara tidak sadar. Itu memerah. Bagaimanapun, mereka adalah teman dari federasi yang sama, tetapi sekarang para pemimpin minoritas dikejutkan oleh sekelompok etnis minoritas. Mereka makan, dan ini bukan wajah untuk keluar. Titik. Ding di dalam ruang. Setelah diancam oleh Yesuan beberapa kata lagi, istana tidak mau menunggu sekelompok tawanan perang untuk akhirnya berkumpul. 8 King Kong bertanggung jawab atas daging, dan setiap orang memotong sepotong besar, bahkan yang tanpa debu milik Buddha tidak terkecuali. Saya memegangnya, saya makan banyak minyak, mata saya hijau. Tentu saja, satu-satunya milik Suan Yuanzian, Duanmu Xiaocha juga diam-diam menyembunyikan dirinya, tidak berani melihat tirai cahaya perak di langit, jika tidak, akan sulit untuk kembali dan ingin mati menggigit gigi perak. Alasan mengapa Yesuan begitu alami juga disengaja. Dia mengira bahwa dia sedang memakan seorang patriark kecil dari kebangsaan Yingling. Dia tidak menyangka akan memiliki banteng besar setelah hanya menyeka mulutnya. Banteng besar itu belum dipanggang, dan serigala lapar di kejauhan akan segera datang. Mungkin masih ada di belakangnya. Diperkirakan bahwa 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua harus dimakan sendiri. Sifat kejadiannya bisa berbeda. Dia takut sendirian, hidup. Pada saat ini, orang-orang itu ditarik ke bawah untuk makan bersama, hanya untuk mengikat seluruh teran ke pihak mereka. Bagaimanapun,
Di antara 200 orang itu, kekuatan dan gerbang teratas dari kam teknologi dan pemahaman telah disertakan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan dan latar belakang di belakang mereka pada dasarnya setara dengan seluruh umat manusia. Ada orang-orang ini yang bercinta dengan diri mereka sendiri, belum lagi para patriark muda dari 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua, yaitu, para patriark muda dari seluruh alam semesta kedua ada di sini, dan Yesuan berani memasaknya. Tak lama kemudian, ketika potongan daging sirloin yang besar ini akhirnya dimakan oleh semua orang, ketika hampir dimakan, keluarga serigala serakah yang telah meraung dari arah barat laut sama kuatnya dengan serigala, dan akhirnya tiba. Meskipun kultivasi serigala yang teguh sama dengan pelangi yang tertegun dan tanduk, itu juga merupakan titik besar. Kesembilan dari urutan kesembilan yang asli. Namun, setelah itu menunjukkan tubuh serigala serakah, sosoknya hanya sekitar 100 meter. Ini bukan untuk mengatakan bahwa darah keserakahan di tubuhnya tidak sekuat dua yang sebelumnya. Faktanya, yang terjadi adalah sebaliknya. Kekuatan komprehensif serigala serakah dan serigala buas adalah yang ke-13 dari alam semesta kedua sang jenius. Di antara mereka, itu termasuk keberadaan yang paling kuat. Darah serigala serakahnya bahkan lebih dari ayahnya. Saat ini, patriark serigala serakah hanya berada di alam asal titik besar ke-9, tetapi ia dapat bertarung melawan umat manusia di hari ke-10. Tak terkalahkan dapat dikatakan bahwa dengan tingkat pesona serigala, pada waktunya, setelah ia tumbuh dewasa, ia pasti akan menjadi raksasa di alam semesta kedua komunitas federal. Namun, kali ini ia datang ke alam semesta ketiga Teran, tetapi ia bertemu dengan orang yang membuat rubah dan tuan, tidak peduli aspek mana, itu telah dikonfirmasi, dan diakui bahwa itu milik keberadaan ras manusia yang mengerikan. Tidak peduli siapa saya sebelumnya, saya tidak pernah berpikir bahwa para leluhur dari alam semesta kedua ini akan jatuh hingga akhir dimakan. Tetapi sekarang faktanya ada di depan mereka, sudah ada dua leluhur dari 10 kelompok etnis teratas. Ini adalah akhir dari permainan, yang membuat orang harus mengkhawatirkannya. Meskipun kombinasi pelangi yang tertegun dan hari yang berdarah tidak sekuat serigala, tetapi perbedaannya tidak banyak. Bagaimanapun, itu adalah negara bagian ke-9 dari alam tingkat ke-9 dari kesempurnaan agung tingkat 9, yang merupakan 10 komunitas teratas dari alam semesta kedua. Para leluhur, tingkat perbedaan kekuatan di antara mereka, tidak mungkin seperti surga. Jika demikian, mustahil bagi serigala untuk berperingkat dengan mereka dalam jangkauan dan lingkaran. Oleh karena itu, ketika serigala berada di tengah-tengah tirai cahaya perak besar di atas Senong Giantding, semua orang kuat di luar pasukan besar semuanya gugup pada awalnya. Tentu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang koalisi alam semesta kedua. Serigala adalah eksistensi paling kuat dari 13 jenius kosmik generasi kedua yang memasuki ruang Ding, dan yang ketiga adalah pertemuan dengan Tuan Kecil Rubah, jadi hasil dari perang ini sangat penting. Semua mengatakan bahwa hal-hal bukanlah tiga, begitu yang ketiga, garis bawah psikologis akan runtuh. Terlebih lagi, posisi serigala di antara 13 orang awalnya adalah yang tertinggi. Jika bahkan dia tidak dapat melarikan diri dari akhir yang tragis dari pasukan Rubah, maka 10 yang tersisa ada, apakah ada yang beruntung? Itu berarti bahwa kedua keluarga dari dua alam semesta datang ke Teran, dan 13 patriark muda yang memasuki ruang Dingnai akan dimakan oleh orang-orang dan akan musnah. Pertempuran pahit ini benar-benar sejarah alam semesta kedua dari berbagai kelompok etnis, dan reaksi berantai yang akan dipicu begitu kuat sehingga tidak terbayangkan. Karena alasan ini, ketika sosok kokoh serigala muncul di tirai cahaya perak, ia terperangkap di ruang besar di luar alam semesta, dan itu semua adalah saat-saat yang sunyi, dan jarum jatuh. Bahkan dua orang tua yang sedih dan marah dari kebangsaan Yin dan Yi tidak lagi berteriak, dan mereka juga dengan gugup menonton tirai cahaya perak di pasukan besar. Pada saat yang sama, ruang tripod Senong Ding. Yesuan dan Gang Lai si serigala yang baru tiba dengan cepat bertarung setelah beberapa patah kata konfrontasi. Menurut niat awal Yesuan, awalnya dimaksudkan untuk mengejek beberapa patah kata lagi. Bagaimanapun, menganggur juga menganggur. Dia tidak terburu-buru, jarang sekali menemukan kesempatan yang bagus untuk mengeluarkan para gangster tua dari rumah tetapi membawanya ke tempat yang sia-sia. Yesuan tidak ingin melepaskan kesempatan ini untuk duduk di atas nama buruknya sendiri. Hanya ketika orang-orang benar-benar takut padanya, dengan statusnya sebagai tuan yang cerdas,
sekarang menjadi musuh duniawi, dan masalah di masa depan bisa sesedikit mungkin. Setidaknya lalat yang mengganggu harus sangat diperlukan. Meskipun itu adalah masalah besar dan krisis besar, Yesuan memiliki kemampuan untuk melompat di bidang koordinat alam semesta. Dia tidak takut sama sekali. Satu-satunya hal yang dia minta hanyalah beberapa kucing yang mengganggu. Itu akan menunda koleksinya dari semua jenis harta karun alam dan mineral langka untuk menyiapkan cairan genetik, serta hal yang benar untuk mempersiapkan masa depan Senong Dingao Tianda. Tetapi serigala itu tidak begitu kuat, dia sudah dibombardir, dan dia tidak sabar untuk segera membunuh Yesuan, dan dia tampaknya telah melihatnya, dan dia bukan lawan rubah. Jadi setelah satu kedatangan, saya tidak akan membicarakannya, melaporkannya ke rumah saya, dan mulai bermain langsung. Yesuan masih sendirian, termasuk para tahanan yang telah berhasil menerobos ke titik asal besar ke-9, pemerintahan agung tingkat ke-9 dari Suanyuan Xian dan istana, dan semuanya belum memanggil, biarkan mereka bergegas ke tanah, dan berjongkok ke cakrawala. Bergegas melewati masa lalu. Hei, dalam kehampaan, sosok itu 100 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna perak dan perak. Serigala raksasa tanpa rambut berbulu tiba-tiba melihat ke atas dan berteriak ke arah langit. Meskipun suara serigala dari mulut serigala bukanlah pertama kalinya saya mendengarnya, saya telah mendengar banyak suara sebelum saya tiba. Namun kali ini suara serigala sangat berbeda. Tidak ada kemarahan, tidak ada sedikit pun warna emosional, tetapi lebih panjang, dengan semacam ritme misterius di dalamnya, yang berarti bahwa Yesuan terkejut, tetapi tidak dapat mengatakan apa itu. Saat berikutnya, sebuah pemandangan aneh muncul. Dengan suara serigala yang panjang dan terdengar seperti serigala, langit ruang ini berada di bawah tirai cahaya perak besar pada ketinggian ekstrim yang dibentuk oleh film istana yang tak berperasaan. Ada bulan perak yang lambat. Pemandangan ini ada di mata, istana di tanah di bawah, dan semua orang telah membuka mulut mereka, dan Yesuan telah kehilangan sebagian hidupnya. Ini jelas merupakan ruang internal Senongding. Bagaimana bisa ada bulan yang cerah? Tidak diragukan lagi, bulan aneh ini terkait dengan kegigihan serigala, dan suara kesedihan dan teriakan rahasianya saat ini seolah-olah itu adalah panggilan serigala yang panjang ini, atau kental. Sama seperti hati Yesuan yang bingung, dia ingin bertanya pada sistem penelan untuk penyelidikan. Istana di tanah di bawah tidak memiliki kemarahan, dan suara itu berseru, siulan serigala serakah. Ini adalah serigala serakah yang legendaris. Ini adalah kekuatan magis kuno yang diwariskan dari darah keluarga serigala serakah. Tidak setiap serigala serakah dapat bangkit. Terkadang tidak ada satupun generasi yang dapat bangkit dan menjadi normal. Bulan terang di langit bukanlah entitas, tetapi proyeksi kekuatan supernatural. Ia memiliki kekuatan misterius. Dikatakan bahwa di tempat di mana kecemerlangan bulan terang ini dapat bersinar, semua energi akan dicari oleh kekuatan supernatural yang aneh ini. Jangan ragu untuk menelan dan mengemudi. Akibatnya, orang-orang serigala serakah yang memiliki darah dan kekuatan magis semacam ini berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dia seperti Sirius yang benar-benar serakah. Dalam pertempuran, dia dapat melahap dan menjarah tanpa henti. Segala sesuatu di bawah bulan yang cerah, termasuk lawan-lawannya. Wacana ini, di dasar kerumunan tawanan perang, menyebabkan gelombang seruan, yaitu, Yesuan yang berada di dataran tinggi tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Mampu terus-menerus dan secara ekstensif melahap energi untuk penggunaan Anda sendiri dalam pertempuran, ini memang melawan langit. Tetapi dia hanya bergerak, tetapi untuk mengatakan iri, tetapi sama sekali tidak. Dibandingkan dengan avatarnya yang melahap, kekuatan supernatural semacam ini masih belum cukup untuk dilihat. Energi yang ditelan oleh avatar yang melahap dapat diubah menjadi kultivasi dan kekuatan diri, yang dapat diwujudkan setelah pemurnian. Tetapi bulan ilusi dari langit adalah semacam proyeksi magis untuk dianalisis. Energi yang ditariknya sebagian besar merupakan atribut konsumsi satu kali. Meskipun tidak buruk, itu tidak sempurna. Itu gagal memecahkan masalah mendasar. Terlebih lagi, apakah kekuatan putaran bulan ini tidak disengaja seperti yang dikatakan istana masih belum diketahui. Bagaimana dengan kekuatan spesifiknya, bagaimana cara mengetahuinya? Pikiran itu terlintas di benak saya, dan Yesuan tidak ragu-ragu, bahkan ketika dia mengaktifkan sepenuhnya roh petir. Kartu, pikiran Yesuan, langit di atas langit, menanggapi suara umum dari suara petir. Semuanya persis sama seperti sebelumnya.
Pelangi yang tercengang dan hari yang berdarah semuanya jatuh karena petir tak terlihat yang aneh ini. Terlalu sulit untuk dijaga. Petir itu awalnya cepat, kuat, tetapi tidak terlihat. Siapa yang bisa mencegahnya? Bisakah Anda hidup? Dengan dering petir ini, orang-orang yang bebas debu dan tidak bersalah di tanah di bawah tiba-tiba menunjukkan rasa lega, dan mereka pada dasarnya terbiasa dengannya. Dengan semacam petir, kondisi yang jatuh akan segera tercermin. Yesuan bergegas ke langit untuk pertama kalinya dan berteriak pada pelangi yang bergemuruh. Ketika istana dipukul oleh guntur, istana tidak mau memikirkannya, tetapi itu hanya kebetulan, tetapi dengan penggunaan kedua trik ini oleh Yesuan terpecahkan setiap hari, si bodoh tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, Yesuan tidak menggunakan guntur dan kilat spiritual di alam semesta ketiga Teran. Oleh karena itu, bahkan jika digunakan sekarang, itu tidak akan seperti menggunakan busur, dan itu akan langsung melahirkan asosiasi dan melahirkan identitas aslinya. Kecurigaan, meskipun guntur dan kilat spiritual semacam ini benar-benar luar biasa, tetapi tempat ini adalah ruang dalam ding raksasa bintang. Tripod raksasa ini telah dikumpulkan oleh Yesuan yang disempurnakan, secara alami dikendalikan olehnya, di mata istana dan yang lainnya. Yesuan itu benar-benar bukan apa-apa untuk membuat kilatan petir di antara pikiran. Jika Anda mengatakan tidak berlebihan, di ruang ini, dia sebenarnya adalah tuannya, hampir. Sebelum istana tidak mau dan yang lainnya tidak menyadari hal ini, tetapi kemudian mengerti, dan kemudian mengingat bahwa ruang di dalam ding, yang dikatakan Yesuan sebelumnya, telah disesuaikan olehnya dengan domain internal, dan hanya dapat masuk dan keluar. Ini membuat mereka menyesali yang asli. Di sini, Yesuan jelas merupakan keberadaan Tuhan. Mereka tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Mereka datang untuk mati dan jatuh ke masa kini. Itu benar-benar hidup murni. Pada titik ini, mereka benar-benar menebaknya. Itu semua benar. Yesuan tidak ingin mengungkap fakta bahwa dia dapat mengendalikan gunung berapi di domain pusat Dingsong. Jika tidak, ketika para penyusup tiba, pikiran Yesuan ada di antara itu akan membuat ruang di dalam ding ini menjadi lautan api. Perbukitan bergelombang di sekitar gunung berapi di area pusat gunung berapi ding dapat menjadi tidak bersalah di lautan api, tetapi semua penyerbu harus ditekan. Tentu saja, itu akan terlalu membosankan. Dalam pandangan Yesuan, penyusup ini sebenarnya adalah orang yang biasa dia habiskan waktu yang membosankan. Titik ini, bahkan jika istana acuh tak acuh dan sebagainya, belum menyadarinya, kalau tidak, saya tidak tahu seperti apa jadinya. Pada saat ini, dengan guntur dan kilat spiritual Yesuan muncul kembali, di mata Gong Wuxin dan yang lainnya, generasi muda serigala buas di generasi muda Federasi Alam Semesta kedua lebih berbudi luhur, sebagian besar sebelumnya dan pelangi yang tertegun dan hari yang sama, hari itu segera ditekan. Faktanya, bahkan Yesuan berpikir seperti ini. Dia cukup yakin bahwa dia telah maju ke guntur dan kilat spiritual tingkat tinggi. Bahkan jika dia adalah lingkungan terbesar ke-10, dia yakin untuk menyakitinya. Namun, faktanya telah menyebabkan semua orang jatuh ke mata. Serigala serakah dari serigala serakah benar-benar luar biasa. Hanya beberapa derit petir yang dikenal terdengar di atas ruang di dalam ruang Dingnai. Pada saat yang sama, bulan di langit tergantung di bawah tirai cahaya perak. Guanghua menyala, dan kemudian, cahaya bulan bersinar ke bawah, dan langit samar-samar menunjukkan garis besar beberapa petir tebal. Selain itu, petir ini benar-benar runtuh pada saat pertama kali garis besar muncul, berubah menjadi energi yang samar-samar terlihat, dan dengan cepat bergegas menuju langit. Itu benar-benar ditelan. Dalam putaran bulan lunar serigala bulan ini, semua energi dapat ditelan, meskipun serigala belum berkultivasi sampai pada tingkat yang dapat melahap semua energi di bulan serigala, tetapi di sini di area cahaya bulan, semakin banyak energi yang hidup, semakin dirasakan oleh bulan, dan semakin banyak kekuatan yang diberikannya padanya, dan kemudian kemungkinan pembusukan dan penelanan. Kecepatan kilat terlalu cepat dan sangat aktif, sehingga mereka langsung ditangkap dan diurai. Adegan ini terlalu tak terduga. Yesuan tercengang. Para tahanan di tanah, seperti tahanan yang tidak kompeten dan bebas debu, terbuka lebar dan tidak dapat mempercayainya. Petir tak kasat mata yang telah dimanifestasikan oleh Lian Dingwei dapat dikalahkan. Kengerian macam apa bulan yang menjerit ini? Beginilah cara serigala hanya dapat mengolahnya ke ranah Xiao Cheng. Jika itu adalah kesuksesan besar di masa depan, kekuatannya akan lebih kuat. Siapa saingan generasi muda dari 3 generasi alam semesta?
Mampu melahap energi kapan saja dalam pertempuran telah lama berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dengan terjadinya adegan ini, untuk pertama kalinya, istana menjadi acuh tak acuh dan anak-anak yang bebas debu sedikit terlalu optimis tentang Ye Xuan. Hanya Xuan Yuan Zijing dan Duan Mu Xiaocha, Zhao Qianru, tiga tipu muslihat yang masih belum ada apa-apanya. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka telah melihat semua kemampuan Ye Xuan, mereka setidaknya tahu bahwa guntur dan kilat yang tak terlihat ini bahkan bukan kartunya. Itu bahkan bukan pembunuh. Paling banter, itu semacam kemampuan untuk menggunakannya. Hahaha, Ling Huchong, guntur dan kilatmu yang tak terlihat tidak berguna bagi Tuan. Di area tempat bulan serigala dapat bersinar, semakin banyak energi aktif, semakin besar kemungkinan untuk langsung dirasakan dan ditangkap, diikuti olehnya terurai dan ditelan. Semakin banyak yang kamu gunakan, semakin kuat serangan balik Tuan muda ini. Di udara, serigala raksasa setinggi 100 meter, yang dimanifestasikan oleh serigala dan ganas, tertawa dan berkata, "Sekarang, coba pemboman putaran pertama dengan kekuatanmu sendiri." Serigala cahaya bulan berputar, berteriak, berteriak, berteriak. Petik 2. Dengan raungan terakhir dari teriakan serigala, langit dan langit tiba-tiba cerah dan berkaca-kaca, dan bilah bulan melengkung berbentuk setengah bulan seperti hujan, dengan pusaran dan lintasan yang berbeda. Tidak dapat diprediksi, ribuan puluhan ribu kata bergegas menuju bagian bawah pada saat yang sama, sasarannya jelas semua Ye Xuan, ini adalah ritme bentuk tubuhnya dalam sekejap. Ini sedikit menarik, aku bisa menelan petir spiritualku. Tapi seperti ini, karena teknik sihir tidak dapat digunakan, tanda-tanda aktivitas energi terlalu aktif, maka, dengan kekuatan daging murni, lawan dia. Petik 2, itu hanya sebelum memakan banyak suplemen besar, kekuatan daging dan darah melonjak, ada perasaan meledak, dan sekarang kamu perlu melampiaskannya, mungkin, kamu bisa menerobos dalam pertempuran. Selama aku bisa mencapai titik besar ke-9 dari urutan ke-9, aku akan bisa membunuhnya dengan sepasang tinju ini. Ye Xuan mencibir, berbisik dengan suaranya sendiri, mengabaikan setengah cahaya bulan yang datang dari luar biasa, mengangkat lengannya dan meninju serigala, dan berteriak keras, dalam hal ini, Tuan muda akan menggunakan tangan besi kehidupan akan membunuhmu. Daging serigala pasti bau, musang telah mengungkap semuanya, daging bau ini tidak makan, hari ini mau tidak meninggalkanmu satu, perlu untuk menghancurkan kabut daging dan darah, engah. Bajingan kecil, serigala tua, aku harus mencabikmu. Apa, di luar Senongding, dikelilingi oleh deretan besar kehampaan, di arah yang ditempati oleh koalisi kosmik kedua, sebuah keluarga serigala serakah menyemprotkan panah berdarah, diikuti oleh suara raungan dan raungan yang ganas. Tidak jauh dari samping, beberapa kelompok etnis dari Yin dan Bull semuanya memberikan simpati padanya. Terlalu salah, meskipun Ji Hong Hong sebelumnya dan tanduknya dimakan, tetapi setidaknya di mata pencuri rubah, masih ada nilai makan, tetapi sekarang serigala itu kuat. Sebenarnya, dikatakan sebagai musang bau. Aku bahkan tidak ingin memakannya. Keluarga serigala serakah termasuk dalam 10 besar di alam semesta kedua, tetapi dianggap sebagai musang. Ini benar-benar merugikan. Tidak heran, serigala serakah itu marah dan menyembur di tempat. Dalam kehampaan di arah lain di seluruh dunia, semua orang kuat Teran saling berhadapan, dan mereka sangat terkesan. Bagi Raja Rubah yang mempesona ini, mereka pada dasarnya sepenuhnya patuh. Orang ini hanya tempat ketiga dalam susunan obat. Kekuatan tempurnya sama-sama mempesona, dan bisa berisik dengan orang-orang yang sedang dalam proses pemahaman. Saat ini, mereka masih belum tahu siapa yang berada di posisi yang sama. Tetapi ini bukan keterampilan terkuatnya. Bagian terkuat dari produk ini sebenarnya adalah mulutnya. Dia tidak hanya bisa makan, berani makan, tetapi juga menyakiti orang. Serigala serakah sebenarnya dikatakan sebagai musang bau, pertempuran besar ke-15 kekaisaran surgawi. Bisa jadi perang, tetapi dia juga berubah menjadi Lao Wangba, jenis pesona ini, sama sekali tidak ada seorang pun sebelum orang dahulu tidak datang. Sudah melawan, langit, titik. Ding di dalam angkasa, ledakan, boom, di udara, glasir kaca raksasa dan geng serigala, yang berubah menjadi serigala raksasa setinggi 100 meter, baru saja tiba di satu tempat. Ledakan energi besar datang dari waktu ke waktu. Untuk sementara waktu, kedua pria itu bertarung seri dan setara. Tentu saja,
Ini bukan untuk mengatakan bahwa Yesuan mengalami penindasan nyata terhadap keberadaannya, dan kekuatan tak terkalahkan dari yang tak terkalahkan kecil akhirnya frustrasi. Bagaimanapun, kultivasinya hanya orde ke-7 dari asal-usul ke-9, tetapi pihak lain memiliki titik asal besar ke-9 dan kesempurnaan besar orde ke-9, dan juga memiliki darah yang kuat dari keluarga Serigala Serakah. Orang-orang kuat dari 10 besar di akhir zaman lubang berjuang dan tidak kalah. Dari sudut pandang ini, Yesuan masih bertarung melintasi alam besar. Kedua belah pihak dari perang yang bermusuhan adalah keberadaan yang mengerikan. Pertarungan itu mengguncang bumi, dan langit diselimuti oleh badai energi yang mengamuk. Tanpa disadari, lebih dari 2 menit telah berlalu. Yesuan dan serigala itu saling bertarung. Hebat, Musang, biarkan Tuan Muda melihatnya. Sejak memulai jalur evolusi fisik, Tuan Muda ini tidak pernah bertemu lawan seperti itu, dan dapat bertarung denganku untuk bertarung dengan sangat keras, sangat menyenangkan. Dalam pertempuran sengit itu, Yesuan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar olehnya dan serigala itu, kekuatannya cukup kuat, tubuhnya cukup keras, tidak buruk, ini yang terbaik untuk ditemani. Ya sudah diputuskan, meninggalkanmu kehidupan yang kecil, tetapi bukan untuk dimakan, tetapi untuk membesarkannya, dan kemudian menjadi daging manusia. Hei, itu seharusnya karung pasir serigala, gunakan tinju. Hei, serigala itu menyemburkan darah dengan keras, tetapi mulutnya mengumpat, dia tidak pandai berkata-kata, dia hanya bisa melihat ke atas dan berteriak, untuk mengekspresikan dan melampiaskan amarahnya. Setelah berubah pikiran, Yesuan bahkan mulai perlahan-lahan memindahkan medan perang, dan tanpa disadari, kedua pria itu telah bertarung di langit di atas gunung berapi mega vulkanik di ruang Dingnai. Pada saat inilah pikiran Yesuan tiba-tiba mendengar suara sistem yang familiar. Hei, selamat kepada tuan rumah, daging dan darah alam telah meningkat. Alam saat ini, titik asli 8 orde. Hei, selamat kepada tuan rumah, daging dan darah alam-alam. Alam saat ini, titik asli kesempurnaan besar orde 9. Dia segera menjadi sangat gembira. Dia telah memakan banyak suplemen besar sebelumnya. Kekuatan daging dan darah meningkat pesat, dan gen sel daging dan darah juga berubah dan berevolusi sampai batas tertentu. Dia telah lama merasa bahwa seluruh tubuhnya akan meledak. Itu adalah ritme terobosan. Pada saat ini, setelah pertempuran sengit dengan serigala, darah tubuh Yesuan melonjak dan menghangat. Kekuatan fisik tubuh dimobilisasi, dan akhirnya menembus potensi tubuh manusia dan merobeknya. Berjuang dengan 2 belenggu tak kasat mata, di ranah darah dan darah tubuh, dan kemudian menghancurkan 2 kota, secara resmi melangkah ke penyempurnaan besar 9 langkah yang asli. Booming, boom, suara ledakan energi terus berlanjut, tetapi kali ini bukan di dunia luar, tetapi dari tubuh Yesuan. Saat tubuh dan aliran darahnya menembus 2 tingkat, tubuh Yesuan langsung muncul. Sungai kemarahan yang besar, kekuatan horor dan darah terus mengalir. Tampaknya resonansi samar dari dunia luar dipicu, dan suara gemuruh energi di dalam tubuh akan menyebar ke dunia luar. Bagaimana, jika bukan yang utama, kamu akan mendukungmu. Di masa depan, kamu akan digunakan sebagai karung pasir serigala. Apakah kamu masih belum puas? Alam kerajaan telah mengangkat 2 langkah kecil, dan kepercayaan diri Yesuan telah meningkat pesat. Saat ini, dia tidak pernah menaruh serigala di mata. Dalam keadaan seperti itu, pukulan pasti bisa membuatnya pingsan. Hei, respons serigala masih kuat, masih serigala yang marah. Hei, adikmu, gendang telingaku sakit, turunlah dan pergilah dengan 2 rekan baikmu. Boom, Yesuan meninju. Pada saat ini, serigala hanya berteriak pada raungan, setinggi 10 kaki lebih besar dari kepalan tangan manusia dan langsung mengenai dagunya, dan darah yang mengerikan mengalir ke bawah kepalan tangan ke serigala. Di dalam tubuh, seperti raungan Nujiang yang sama yang menggantung, itu adalah sekejap yang membuatnya sedikit gegar otak, dan dia pingsan di tempat. Hei, kali ini, suara teriakan mulut serigala baru saja mulai berhenti, dan sosok besar setinggi 100 meter itu jatuh ke arah gunung berapi di wilayah tengah, yang langsung diserbu oleh celah gunung berapi. Api merah jingga satu warna itu menelan, dan sekejap mata menghilang. Alasannya adalah Yesuan juga disengaja. Setelah koma, ia jatuh ke gunung berapi seperti itu. Siapapun tampaknya menjadi keharusan bagi serigala. Api yang akan dibakar oleh api langit tidak tersisa, dan asapnya hilang. Sebenarnya, tidak ada salahnya,
setelah mencapai dasar gunung berapi, ia akan dikurung di kandang penjara independen lainnya, seperti napas atau raungan, seperti pelangi yang tertegun dan tanduk. Tidak bisa melewatinya. Itu juga pada saat ini bahwa tepat di serigala ganas setinggi 100 meter itu, Yesuan ditembak jatuh, dan kawah itu menghilang ke kawah yang lebih rendah. Di arah yang jauh, ada juga beberapa bayangan. Hampir, total 10 orang adalah orang lain di regu pemburu Tianjiao muda alam semesta kedua ini. Pemimpinnya adalah Jin Yuyan, elang emas yang sama dengan pelangi yang tertegun, tanduk, dan serigala, dan putri Medusa dari Choi. Pada saat ini, saya melihat bahwa serigala itu benar-benar ditekan dalam pertarungan satu tangan, dan kalah di tangan rubah, wajah Jin Yuyan dan Medusa berubah, dan meraung keras ding di luar angkasa. Dengan jatuhnya keluarga serigala buas yang mengerikan, kekosongan di sekitar kita sekali lagi menjadi berisik. Hei, hei, kelompok yang ditempati oleh koalisi kosmik kedua kosong, keluarga lama serigala serakah marah dan marah, seluruh bagian kekosongan adalah serigala gila miliknya, dan itu menyeramkan, tetapi orang-orang lain di arah lain sudah terbiasa dengannya, menggelengkan kepala mereka. Diam-diam berjongkok kali ini, pasukan sekutu semesta kedua takut seluruh pasukan akan musnah. Untuk keganasan rubah muda, mereka masih cukup setuju dengan mereka. Setidaknya dia tidak membunuh mantan patriark Teran, tetapi dia tidak kasar kepada para patriot keturunan alam semesta kedua. Orang-orang itu begitu bangga sehingga mereka telah secara terbuka dipecat dan memandang rendah Teran. Sekarang setelah mereka berakhir seperti ini, orang-orang di seluruh dunia tidak bertepuk tangan, tetapi hati mereka masih cukup senang. Hanya pada titik ini, dukungan mereka terhadap rubah muda sedikit meningkat. Tentu saja, semua orang menyadari fakta bahwa alasan mengapa orang melakukan ini bukan untuk menunjukkan orang baik, kuncinya adalah menyalahkan nafsu makan, melihat singa dari alam semesta kedua, langsung meneteskan air liur. Dalam menghadapi kejatuhan serigala yang ganas, dan kemunculan Jin Yuyan dan Medusa, elang emas dan leluhur Chailu, dan 8 tetua lainnya dari leluhur alam semesta kedua, Tianjiao, pada saat ini semua disebutkan. Ada harapan dan ketakutan. Saya berharap ke-10 orang itu akhirnya akan berkumpul bersama, dan mungkin mereka akan dapat menekan rubah yang ganas dan penuh kebencian. Kekhawatirannya adalah ke-10 orang ini sama seperti 3 orang di depan pelangi yang tertegun. Mereka terlalu bangga dan melakukan beberapa head-up, jadi mereka benar-benar harus dimusnahkan. Untungnya, jeritan dari tirai cahaya perak membuat mereka sedikit menundukkan hati. Jin Yanyan dan Medusa menggeram pada saat yang sama, dan ke-10 sosok itu bergegas maju. Sangat disayangkan bahwa adegan berikutnya terlalu tak terduga, dan hati para tetua Federasi Kosmik kedua langsung disebutkan di mata orang buta itu. Pada saat yang sama, ding di dalam ruang. Jin Xiaoyan, tuan muda dari keluarga elang emas, dan Putri Medusa, putri dari keluarga Caisong, meraung dan meraung. Orang ini terlalu ganas, itu menjijikkan. Ketika kami tidak tiba, kami benar-benar janda. Kami memecahkan pelangi yang tertegun dan tanduk dan serigala, dan semua orang bergabung dengan kami. Ya, tidak ada yang bisa dikatakan tentang gerombolan semut ini. Hutang sialan, semua orang di sini tidak dapat berlari hari ini, dan kami bersepuluh harus menekan kalian semua. Dengan raungan keduanya, 10 patriark yang lebih rendah dan lebih rendah dari alam semesta kedua persemakmuran semuanya meraung di langit, dan mereka mengaktifkan darah dan menunjukkan darah. Jin Yuyan adalah elang raksasa emas yang telah mencapai ketinggian beberapa kilometer. Ia bertarung dengan pelangi yang tertegun. Dalam sekejap, Yesuan melihat ke kanan dan kalajengking itu berwarna hijau. Adapun Medusa, itu adalah ular piton raksasa dengan panjang tubuh lebih dari 100 kaki. Melihatnya sangat menakutkan, meludahkan beberapa ular panjang, yang disebut Yesuan menggigil. Meskipun darahnya pasti luar biasa, tetapi Yesuan waspada terhadap ular cantik yang ganas ini, tidak menyukainya, jadi sedikit berpikir, langsung menyerah, memutuskan untuk menekan, alih-alih mencuri mulut untuk menghidupi diri mereka sendiri. 8 orang lainnya pada dasarnya semuanya berukuran sangat besar. Meskipun mereka tidak seperti pelangi yang tertegun dan bertanduk, mereka berasal dari 10 orang kuat teratas di 10 besar di alam semesta kedua, tetapi mereka tidak lemah. Darahnya luar biasa. Pada saat ini, 10 raksasa-raksasa melintasi langit, dan sebagian kecil langit tertutup. Setelah manifestasi pembuluh darah yang berdarah, 10 raksasa-raksasa itu segera meraung ke bawah,
Jin Yuyan dan Medusa terbang ke Ye Xuan, meskipun 8 raksasa-raksasa lainnya lebih dari setengah, tetapi ada 2 istana yang menghadap ke tanah. Tidak disengaja, tidak ada debu, dan sebagainya. Ini jelas merupakan ritme yang benar-benar ingin menekan para jenius keturunan ras manusia. Itu terlalu berlebihan. Ada apa dengan kami? Kalian hanya dari wilayah asing. Beraninya kalian menyebar di wilayah kami. Bukankah itu terlalu sombong? Melihat ke bawah pada ras manusia kita, saatnya untuk bertarung. Mari kita bergabung bersama dan bergabung untuk menekan mereka. Ya, orang-orang ini tidak tahu malu. Hanya saja Ling Hu bergegas untuk bertarung, tetapi kita mengatakan bahwa kita semua adalah musuh. Karena kita telah mengatakan semuanya, dapatkah kita dikalahkan? Mari kita beri dia musuh. Bunuh, sesukamu, siksa unggas-unggas eksotis ini. Titik. Melihat ada 2 binatang raksasa yang bergegas ke arah mereka, mereka ingin menekan mereka bersama-sama. Para tahanan istana, seperti yang tak berperasaan dan yang tak berdebu, semuanya marah. Mereka telah menahan diri sebelumnya, dan sekarang mereka tidak tahan lagi. Untuk sementara waktu, lebih dari 200 sosok bergegas ke langit bersama-sama. Kali ini, bahkan Xuan Yuan Ziwei dan Duan Mu Xiaocha dan Zhao Qianru tidak jatuh, dan mereka juga menembak. Meskipun orang-orang ini terluka oleh Ye Xuan, tetapi waktu telah berlalu begitu lama, dalam hal minum obat penyembuh, bahkan jika mereka belum cukup melakukannya, pada dasarnya hampir pulih. Terlebih lagi, mereka baru saja makan daging sapi panggang, yang juga merupakan suplemen. Pada saat ini, lebih dari 200 tawanan perang, yang pada dasarnya telah memulihkan sebagian besar kekuatan tempur mereka, bergegas pada saat yang sama. Berbagai senjata ajaib dikorbankan, dan monster kosmik kedua berkepala 10 yang diselimuti sepotong kecil langit tercengang bersama. Raungan, hei, booming, Jeritan menjerit dan meraung, dan ada banyak suara ledakan energi. Untuk sementara waktu, langit ini ditempati oleh medan perang yang luas. 10 binatang raksasa dari alam semesta kedua, kelompok prajurit, lebih dari 200 elit, pemandangannya sangat kacau, setiap menit dan setiap detik, ada hujan darah. Dan tanah di bawahnya berwarna kemerahan. Ini pada dasarnya adalah darah dari 10 raksasa dari alam semesta kedua. Ukuran mereka cukup besar, bahkan jika berdarah, mereka dapat terpana untuk sementara waktu, dan mereka tidak terluka oleh ini, tetapi mereka sangat ganas. Meskipun 10 binatang buas itu memiliki kekuatan tempur yang kuat seperti katak lompat, tetapi di hadapan lebih dari 200 orang yang sebanding dengan mereka dalam hal alam, mereka juga telah dihancurkan dan dipukuli. Semuanya terlihat sangat memalukan. Meski begitu, semua tawanan perang tidak berencana untuk menutup tangan mereka. Bagaimanapun, semua orang berada di bahu bersama, dan yang disebut Tuan Muda dari alam semesta kedua terlalu sombong dan provokatif. Selain itu, hukum tidak menyalahkan publik, bahkan jika dibunuh di tempat, itu tidak akan menderita hukuman yang terlalu berat. Saya memikirkannya, semua tawanan perang tiba-tiba memukul darah ayam, dan semakin banyak perang, semakin berani, sebelum Ye Xuan membagikan 1 atau 2 senjata ajaib kepada mereka, siap digunakan untuk kelompok. Sekarang senjata ajaib ini semuanya ketika pengorbanan keluar, seluruh langit diterangi, dan harta ajaib yang tak terbatas menyala dan membara, bahkan tirai cahaya perak di puncak langit tercermin dalam warna-warna penuh warna. Api elang, kemarahan membara merah, di ruang Ding, di medan perang udara yang kacau, Jin Shaoyan, tuan muda dari keluarga elang emas, dan Putri Medusa, dari orang-orang Cailu, membenci kemarahan dan membuat raungan keras. Ini adalah ritme dari 2 orang yang masing-masing memotivasi darah. Sebelumnya, bulan di langit, bulan serigala, ditekan dengan kekalahan keluarga serigala serakah dan serigala, dan itu telah menghilang. Tetapi pada saat ini, dengan aktivasi Jin Yanyan dan Medusa, dan kekuatan penuh, langit kekacauan ini setelah kekacauan, ada 2 penglihatan yang berbeda. Hei, hujan api nyanyian elang Jin Yuyan adalah hujan panah energi yang dibentuk oleh bulu emas yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dia memanifestasikan tubuh pembuluh darah yang berdarah, dia menyebar ribuan meter dan hampir puluhan meter, dan dia bertarung dengan kengerian pelangi. Faktanya, ada bulu emas yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, dengan Jin Yuyan, darah keluarga elang emas penuh dengan kekuatan, dan sepotong kecil langit langsung menyala. Setiap gumpalan energi berwarna emas, tidak hanya bersinar,
tetapi juga kembang api yang samar-samar terlihat. Ini jelas merupakan kekuatan magis yang kuat dari serangan lingkup, tetapi saat ini di mata Jin Yuyan, hanya ada satu ancaman baginya. Ye Xuan sendiri, ini adalah elang emas dari lingkup serangan, cakrawala api emas yang tak terhitung jumlahnya dari bulu-bulu mengalir turun, semuanya berteriak dengan sangat keras ke arah raksasa kaca. Adapun warna putri Medu, kemarahan berdarah Medusa dan kobaran api yang menyala-nyala, itu adalah cahaya yang kuat dari dua warna yang berwarna-warni. Meskipun mungkin tidak menakjubkan, kedua fajar berwarna-warni yang melamun ini berasal dari Medusa. Setelah tembakan di mata, kecepatannya hampir mencapai ekstrim, dan bahkan suara aneh terdengar di kehampaan. Itu seperti menuangkan minyak ke dalam lapisan es dan mencair dengan cepat. Panggil. Pada saat berikutnya, Tiang Wei, generasi muda dari katup peringkat atas di Kam Teknologi, berada dalam pertempuran sengit, dan secara tidak sengaja menjarah salah satu dari dua kobaran api berwarna-warni ini ke Ye Xuan. Sasarannya awalnya diarahkan pada kobaran api berwarna-warni milik Ye Xuan, dan mengenai orang yang tidak beruntung itu tanpa ketegangan apapun. Ye Xuan mau jing 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 jing. Namun, Ye Xuan tidak tahu apa kekuatannya. Pada saat ini, dia memperhatikannya, hanya untuk menyelidiki masalah tersebut. Dalam garis pandang, orang yang tak sengaja tertembak oleh salah satu sorotan warna-warni itu tiba-tiba terhenti, dan kemudian seluruh tubuhnya mulai terhenti pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Seluruh proses mendekati ekstrim, dan ada saat bernapas di sekitar. Seluruh tubuh pria malang itu sepenuhnya berubah menjadi batu abu-abu, dan jejak kehidupan hilang, seperti batu manusia. Seperti jatuh ke tanah di bawah. Tidak diragukan lagi, ketika ukiran batu humanoid bersentuhan dengan tanah di bawah, hasilnya akan runtuh. Pria malang itu dibentuk menjadi retakan batu, dan itu benar-benar mati untuk mati. Bergantung, ini terlalu menyeramkan. Ye Xuan terkejut oleh lompatan besar, tanpa sadar meledakkan slogan sumpah serapah, dengan cepat mencabut bentuk tubuhnya, menghindari tatapan warna-warni lainnya, dan berbalik ke tubuh utama pembuluh darah yang berdarah, berubah menjadi warna Medusa yang sangat besar. Yang terakhir hanya kilatan kemarahan saat ini, dan mata menatap Ye Xuan dengan erat, mentransmisikan kebencian yang kuat, tetapi tidak menembakkan kobaran warna-warni yang serupa. Ye Xuan memiliki hati yang jernih. Tampaknya kekuatan magis ini kuat dan aneh, tetapi harus dibatasi. Sama seperti periode pendinginan meriam energi, setelah melakukannya sekali, butuh beberapa saat untuk dapat melakukan casting, tidak dapat diterapkan terus-menerus. Dalam hal ini, maka tidak ada rasa takut. Ye Xuan tidak mungkin memberinya kesempatan untuk menembakkan kobaran api berwarna-warni yang mengerikan ini lagi. Boom! Di bawah bentuk yang bergoyang, bentuk tubuh Ye Xuan telah mencapai bagian depan enamel warna yang besar. Setelah pukulan, suara retakan kalajengking tidak ada habisnya, dan kalajengking kecil dari kalajengking raksasa itu mengalami kerusakan berat, tulang-tulangnya patah, saya tidak tahu berapa banyak simpul, duka di mulut, jatuh ke tanah di bawah. Pada saat ini, api emas langit di atas langit akhirnya datang. Ye Xuan sama sekali tidak takut. Seolah-olah dia tidak melihatnya, biarkan api yang mekar yang dipenuhi dengan kembang api emas jatuh di permukaan baju besi kaca, tetapi tidak ada jejak yang tersisa. Bagaimanapun, itu adalah langit berbintang ke tingkat harta karun. Jika api energi dari kesempurnaan besar tingkat ke-7 dari titik asal besar ke-9 tidak diblokir, itu terlalu banyak untuk diubah. Sekarang giliranku. Melihat kekuatan sihir berdarah Jin Yan yang tidak efektif untuk dirinya sendiri. Ye Xuan benar-benar melegakan hatinya, dan wajahnya menunjukkan seringai, berbisik, dan tubuhnya bergegas menuju sisi lain. Kali ini, dia bahkan membuka baling-baling energi antimateri dari baju besi berkaca, dan kecepatannya berlipat ganda. Seluruh orang itu seperti aliran ungu-ungu. Jin Yuyan tidak bisa dihindari, dan setengah minat saja tidak cukup. Ye Xuan telah muncul. Di atas punggung elang emas raksasa. Turunlah, kamu, kartu, ledakan. Dengan teriakan di mulut, Ye Xuan langsung memprovokasi sumber spiritual otak. Semangat guntur dan kilat yang dibangun sebelumnya sekali lagi ditampilkan. Kali ini, 3 petir tak terlihat menggigit ekor di seluruh elang emas raksasa. Di bagian belakang kepala, jika tidak samar,
itu tidak ada alasan. Namun, Yesuan masih merasa tidak aman. Bulu elang emas sekeras baja. Jika Anda tidak menyingkirkannya, itu benar-benar merepotkan. Untuk memastikan, Yesuan membanting dengan tinju dan langsung berjongkok di belakang Jin Yuyan. Ledakan energi besar terdengar, diikuti oleh ratapan, dan elang emas besar yang membentang. Hingga 10.000 meter itu tertegun tanpa ketegangan. Di masa lalu, tubuh besar itu menginjak setrum pelangi dan sudut hari, membidik bagian bawah domain pusat gunung berapi. Ini adalah ketiga kalinya Yesuan melakukan hal semacam ini. Sebelumnya Ji Hong Hong dan sudut-sudutnya semuanya sama, dan sekarang saya menembak lagi dan berhasil menangkap satu. Segera, tubuh besar elang emas raksasa, yang jatuh dalam bentuk, ditelan oleh api oranye merah yang mengalir dari gunung berapi di domain pusat. Di mata orang luar, itu jatuh ke dalam gelombang yang bergejolak. Di kedalaman gunung berapi di Haotian, hasilnya pasti setengah dari rambut tidak bisa bertahan, dan Yesuan sekali lagi menyeberangi laut. Hei, hei, dengan jatuhnya Jin Yuyan, 9 binatang raksasa lainnya semuanya meraung atau menjerit, tetapi sebelumnya telah dilemparkan ke dalam debu oleh Yesuan. Pada saat ini, Medusa, yang telah memulihkan bentuk manusia di tanah, tidak terkecuali. Setelah berteriak, saya menyelinap ke langit, Yesuan, lalu berbalik dan melarikan diri. Pada pandangan pertama, dia seperti ini, dan Jin Yuyan hampir tamat. 8 binatang buas lainnya tidak memiliki semangat juang dalam sekejap. Mereka semua harus menarik diri dari bentuk tubuh darah, dan targetnya menjadi lebih kecil dan tersebar. Ini jelas merupakan irama burung dan binatang buas dalam satu kata, jika kamu tidak bisa melarikan diri, domain internal raksasa bintang ini telah disesuaikan oleh Tuan Muda. Meskipun keberadaan lubang besar ke-10 di bawah level pertama dapat masuk, itu tidak dapat masuk, dan jika kamu tidak percaya, kamu dapat melakukannya. Cobalah, jangan salahkan aku karena dibombardir oleh kabut asap warna-warni dingkok. Melihat bahwa 9 patriark dan putri kecil dari Federasi Alam Semesta kedua ingin melarikan diri, Yesuan tiba-tiba mencibir, dan tidak berniat untuk mengejar sama sekali. Sosok itu berdiri di tanah dan dengan keras memperingatkan, sekarang kamu hanya punya satu cara. Bisa pergi. Melihat Tuan tidak berubah pikiran, segera datang dan menyerah, melihat bahwa kamu telah menyelamatkan kekuatan Tuan dan Tuan untuk menangkap kekuatan, untuk menghindari kepahitan dagingmu, dan selama kamu jujur, Tuan ini berjanji untuk tidak makan kalian. Jika tidak, begitu kamu telah ditangkap secara pribadi oleh Tuan Muda satu persatu, akan sulit untuk mengatakannya pada saat itu. Jika kamu tidak makan daging, tetapi kamu memiliki kulit yang pahit, kamu tidak akan pernah lari. Pikirkan dengan jernih, Tuan Muda ini selalu menjadi anak yang cerdas, hanya menunggu selama 3 menit, sudah ketinggalan zaman. Setelah itu, Yesuan menoleh ke 200 tahanan yang telah berkumpul di belakangnya karena akhir pertempuran. Dia berteriak keras, orang yang tidak kembali setelah 3 menit akan ditangkap. Jika ada perlawanan, dia akan dibunuh di tempat. Menghitung Tuhan, mendengar wacana ini, tidak ada debu dan tidak ada hati dan sebagainya, menggelengkan kepala dan tersenyum, 8 King Kong adalah janji yang keras, menyaksikan situasi dengan jelas ke dalam permainan telah dalam, kaki anjing telah dibor keluar. Booming, kata-kata Yesuan baru saja jatuh, dan ada ledakan energi yang hebat di langit yang jauh. Seorang pemuda dari kelompok etnis tertentu di alam semesta kedua tidak percaya pada kejahatan, dan satu bergegas ke langit. Atmosfer yang dibentuk oleh enamel warna langsung hancur menjadi terak, dan seluruh tubuh berubah menjadi kabut berdarah, yang langsung jatuh. Adegan ini sangat menakjubkan sehingga 8 orang lainnya tiba-tiba tercengang, dan pada saat yang sama mereka menghentikan langkah mereka dan berbalik untuk melihat Yesuan. Ling Huchong, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh alam semesta kedua? Putri kecil, dari orang-orang Choi, hidung Medusa hancur. Dia tidak pernah begitu sombong. Berburu tidak kasar, sekarang dia bahkan tidak bisa pergi. Dia harus memaksakan diri untuk menyerah pada mangsanya. Dulu dia memang seperti ini. Aku bahkan tidak memikirkannya. Hari ini, aku kebetulan berada di tubuhku sendiri. Aku terlalu terluka dan harga diri. Kamu kurus kering yang tidak tahu malu. Bukankah terlalu jelek untuk mengatakan ini? Yesuan tiba-tiba menjadi marah, mengangkat tangannya dan menunjuk ke Medusa. Kalian adalah sekelompok kalajengking kecil yang datang dari alam semesta kedua melintasi pesawat, dan aku telah memprovokasi kalian untuk memprovokasi kalian. Sekarang tidak baik,
sebenarnya aku juga meminta Lao Su untuk menjadi musuh kalian. Hei, apakah kalian sudah mempertimbangkan masalah ini sebelum kalian datang ke sini? Suara itu terdegradasi, dan sosok Ye Xuan sudah tersapu. Dia langsung menuju ke 8 orang Medusa. Bahkan baling-baling energi antimateri dari baju besi kaca dibuka, dan seluruh orang berubah menjadi aliran. Mata telanjang tidak terbantahkan, dan itu segera di depan Medusa. Dalam teriakan keras, sebuah pukulan pecah, "Selamat, Xiao Niangpi," kata-kata itu baru saja berhasil membuat marah Laozi. Sekarang setelah aku berubah pikiran, batas waktu 3 menit yang disebutkan sebelumnya dibatalkan, dan inisiatif untuk menyerah tidak lagi diterima. Aku harus mengambilnya satu per satu. Kalian babi, mulai saja dari kalian. Ledakan, kartu. Saat suara itu dimulai, tinju kanan Ye Xuan telah meledak. Glasir kaca setinggi 10 kaki dan 30 meter. Satu tinju lebih besar dari yang lain, dan hawa dingin tidak mengenai tubuh Medusa. Sepotong besar tulang hancur, dia terkejut, sebenarnya adalah pemboman langsung dari porselen, tertegun di tempat. 7 orang lainnya terkejut dan melompat. Mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka berbalik dan berlari. Mereka hanya berkumpul bersama. Pada saat ini, ketika krisis mendekat, mereka sebenarnya ingin menjadi burung dan binatang buas. Hahaha, apakah ini yang disebut para patriark muda dan para jenius yang mempesona dari alam semesta kedua? Menurut para tuan muda, itu jelas sekelompok orang jelek yang berlari dalam satu kata, dan gerakannya sangat terampil, bukan yang pertama kali. Ye Xuan tertawa, dan tawa itu masih berakhir. Baling-baling energi antimateri dari baju besi kaca masih terbuka, dan seluruh orang menjadi aliran yang ramping dan tidak dapat dikenali, dan keempat sisi satu sama lain langsung terangkat. Pukulan, diikuti oleh suara retakan di celah kartu. Kurang dari 3 menit sebelum dan sesudahnya, termasuk Medusa, 8 jenius kosmik abad kedua yang tersisa semuanya tercengang, tanpa kecuali. Sepertinya lebih cepat melakukannya sendiri, dan itu belum tiba dalam 3 menit. Ye Xuan menghentikan tubuhnya dan menyapu tanah, dan Medusa, yang telah jatuh dari debu di tanah, berbalik ke tempat pertama dan menatap Du Fuzi dan Gong Wuxin yang tercengang di kejauhan dan yang lainnya. Apa yang kamu lakukan? Di bawah tangan para tuan muda, tidak ada yang menganggur. Di masa depan, ingatlah untuk menjadi pintar. Tuan bertanggung jawab atas yang tuli, Anda bertanggung jawab untuk mengumpulkan perang dan menyerang tawanan perang. Kata-kata itu belum selesai, 8 King Kong telah menyeberang jalan, sisa lebih dari 200 gerbang tahanan Tianjiao sedikit ragu-ragu, tetapi pada akhirnya masih menggigit, diikuti oleh tubuh, dengan sangat cepat mengambil Medusa 8 kembali dan melemparkannya ke lereng bukit dan berbaring di tanah. Kultivasi Anda adalah, apakah itu penyempurnaan besar 9 langkah yang asli? Tubuh Ye Xuan baru saja tiba, dan istana dengan acuh tak acuh menatapnya dengan tatapan aneh. Dia, sedikit ragu-ragu dan sedikit canggung. Sebelum kinerja Ye Xuan hanya 7 langkah, itu sudah cukup. Dia, dan sekarang ini akan menjadi kesempurnaan 9 langkah pertama, jelas itu akan lebih mudah. Diperkirakan bahwa tinju akan turun, dan tulang-tulang di seluruh tubuh harus dipatahkan di tempat, dan saya tidak akan ingin menggerakkannya untuk waktu yang lama. Tidak heran itu hanya sebuah pukulan. Dalam waktu kurang dari 3 menit, 8 patriark dari Medusa dan kelompok etnis lain dari alam semesta kedua hancur berkeping-keping. Anda tahu, ke-8 orang ini semuanya memiliki darah binatang purba yang kuat, dan konsentrasinya sangat tinggi, kekuatan darahnya sangat besar, dan tubuh fisiknya sekuat batu seperti karakteristik umum mereka. Di bawah kultivasi yang sama, bahkan istana tidak memiliki hati. Jika Anda seorang jenius, Anda harus memiliki 3 atau 4 orang untuk bergabung untuk melawan satu. Namun, di bawah tangan besi Ye Xuan, mereka sekecil domba. Sebagai perbandingan, yang terakhir lebih seperti binatang buas. Sama seperti ras manusia, celah di antara mereka sangat besar, yang membuat istana tidak disengaja dan yang lainnya memukul dengan keras, dan beberapa mulai meragukan kehidupan. Ya, saya baru saja bermain dengan musang, dan tulang-tulang serta tulang-tulangnya benar-benar terbuka. Saya tidak sengaja menerobos alam, sangat keren. Ye Xuan menyeringai dan menamparkan masalah itu, lalu mengabaikan ekspresi orang-orang istana yang polos dan tidak berdebu, dan berbalik ke atas tirai cahaya perak yang menutupi sepotong kecil Scorpio. Satu jari berada di sisi lereng, dan putri muda Choi, yang masih koma, tertegun dan tertegun.
Raja kedua alam semesta, Raja-Raja tua, dengarkan baik-baik, sesegera mungkin, semua jenis ramuan lincau dan endapan mineral langka dikirim, lebih banyak dan lebih baik. Petik 2. Batas waktunya hanya 3 hari, dan itu tidak ketinggalan zaman. Setelah 3 hari, 8 kalajengking kecil ini, Laosu semuanya direbus. Batas waktunya hanya 3 hari, dan itu tidak ketinggalan zaman. Setelah 3 hari, 8 kalajengking kecil ini, Laosu semuanya direbus. Engah, engah. Di luar Senongding, sudut-sudut yang ditempati oleh koalisi kosmik kedua di luar pasukan besar, saat kata-kata Ye Xuan keluar melalui tirai cahaya perak di atas susunan besar, ada suara darah tua segera, dapat dipanggil satu demi satu. Orang-orang dari alam semesta kedua, yang bertanggung jawab untuk membawa tim ke tim, semuanya marah. Sebelum Ye Xuan berturut-turut menindak dan bahkan membunuh 13 biola dan suku-suku lainnya dalam waktu singkat, orang-orang tua ini telah mengeluarkan perut api jahat, hampir meledakkan tubuh. Pada saat ini, saya mendengar bahwa Ye Xuan masih ingin bersumpah demi masalah ini, dan memeras semua kelompok etnis, dan tidak secara langsung memasak tuan kecil mereka. Ditambah dengan Lao Wangba yang pembunuh, sekelompok orang tua tidak mampu lagi menanggungnya, rambut yang benar-benar digoreng. Apa, bunuh orang tua itu dengan lembut juga? Dano Huchong, orang tua itu menelanjangimu. Ding yang rusak parah, keras dengan cangkang kura-kura, bahkan dunia besar ke-15 dari kekuatan besar tidak dapat menghancurkannya, tidak dapat memasukinya untuk membunuh ini. Liao, benci. Di bawah amarah kemarahan, kekosongan yang ditempati oleh pasukan sekutu alam semesta kedua terganggu oleh gemuruh-gemuruh berbagai kelompok etnis, aliran udara bergulung, dan angin bertiup kencang. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat Teran yang berada di arah lain secara kolektif membatu. Untuk tingkat pesona rubah, mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas saat ini. Hanya satu orang, keluarga lebih dari selusin kelompok etnis menjadi gila. Berdarah kolektif, sepotong kecil ruang kosong bergetar, kemampuan ini diperkirakan bahwa dia bukan siapa-siapa kecuali dia. Kemudian, setelah orang-orang ini dan orang-orang kuat kembali kepada Tuhan, seruan dan desahan yang sengaja menekan suara mulai terdengar. Ada pemberontakan terhadap langit. Ketegasan rubah yang menentukan adalah era di mana pasukan dihancurkan. Itu sama dengan dua pesawat. Para jenius generasi muda dan generasi muda generasi kedua alam semesta semuanya ditekan olehnya. Petik 2. Ini benar-benar dunia yang mempesona. Momentum semacam ini sudah tak terkalahkan. Itu adalah lemparan kam. Pada saat itu, masih mustahil untuk menentukan siapa dewa perang yang tak terkalahkan. Pusat perhatian harus dibayangi olehnya. Petik 2. Ya, orang pertama di generasi muda umat manusia, Tuan Rubah memang pantas mendapatkannya, tetapi sayangnya, terlalu malu, bukan rasa kemuliaan etnis, dan sebenarnya dia adalah musuh bagi dirinya sendiri. Generasi pertama dari kaum muda ras manusia. Kurasa tidak, jangan lupa bahwa masih ada seorang Pangeran Xuan. Meskipun dia belum memiliki gerakan apapun akhir-akhir ini, yang mana yang lebih sulit dari ini? Semuanya runtuh karena dia. Petik 2. Apakah itu seorang penyanyi? Bukankah dewa perang yang tak terkalahkan yang masih berada di kam latihan? Bukankah yakin siapa avatarnya? Jika dipastikan bahwa itu adalah avatar sang pangeran, maka gelar orang pertama dari generasi muda ini bukanlah genusnya. Avatar dapat disebut jenius yang mempesona, dewa masih menggunakannya. Petik 2. Dewa itu bergabung bersama, benar-benar menghancurkan rubah, dan memintanya untuk bernyanyi dan menaklukkan. Boom, booming. Tepat ketika orang-orang kuat ras manusia di sisi ini saling berbisik dan berbicara tentang satu sama lain, lebih dari selusin benteng kecil dan benteng luar angkasa dari koalisi luar angkasa kedua di kekosongan lainnya tiba-tiba diluncurkan, dan dengan cepat bergerak menuju ke arah Tianchen. Jelas, mereka takut, dan memutuskan untuk berkompromi dengan Ye Xuan. Jika tidak, 8 kosmos kelas 2, termasuk Putri Medusa Muda, akan direbus dengan panci. Terlalu indah dan terlalu mempesona, jika itu terjadi, alam semesta kedua dari berbagai negara tidak akan lagi menjadi manusia. Meskipun masalah ini terlalu menakjubkan, keberadaan umum tidak akan pernah bisa dilakukan, tetapi Tuan Rubah sama sekali tidak termasuk, belum makan dua sebelumnya. Selain dirusak olehnya sebagai tupai, serigala yang jahat tidak berteriak, dan elang emas memiliki lebih sedikit tuan, Jin Yinyan, kalajengking perak,
penyanyi, penyanyi, dan penyanyi. Orang-orang hancur, dan daging dan darah dimakan, dan itu mengerikan. Alasan mengapa orang-orang tua ini bergegas ke Tianchengwo adalah untuk terhubung ke jaringan bintang kelas 1 dari dinasti abadi melalui jaringan bintang 3 tingkat Tianchen, dengan demikian membuka saluran transmisi lubang cacing tingkat pesawat dan Tiandi di bawah dan deposit mineral langka ditransmisikan dari alam semesta kedua satu sama lain sesegera mungkin. Tentu saja, transmisi lubang cacing semacam ini menghabiskan banyak energi, bahkan jika mereka harus berdaging, tetapi sekarang mereka tidak dapat mengurusnya. Untuk menghindari Medusa dan yang lainnya direbus, biayanya hanya bisa besar. Telan gigimu dengan lembut, menyaksikan koalisi kosmik kedua yang besar ini dengan cepat pergi, Tuo Xiong dan domba jantan itu tidak menyesal. Ketiga lelaki tua dari ikan panjang itu tertegun berhadapan muka, keduanya mengangkat tangan dan menyeka keringat dingin di dahi mereka. Pada saat ini, mereka takut padanya, terutama perpanjangan jantan, terutama begitu. Untungnya, Tuan Rubah asli tidak tinggal di rumah tambahan, dan akhirnya mengambil inisiatif untuk pergi, jika tidak, mulut Tuan Yang baik dan temperamen makanan terbesar di dunia, di masa depan jika hati naga yang direbus dan makanan top lainnya tidak tersedia, sulit untuk memastikan bahwa dia tidak akan memilih beberapa kehadiran yang putih dan bersih dalam keluarga tambahan, dan menyelinap di belakang untuk mencuci dan mengupas panci dan merebus. Itu terlalu ganas dan mengerikan. Memikirkan hal ini, Tuo Xiong hampir mengangkat tangannya dan memberinya telinga yang besar. Sebelum itu, lemak babi itu benar-benar bingung. Dia masih berpikir untuk meninggalkan barang-barang di rumah tambahan, tetapi gagal. Jika tidak, itu akan membawa serigala ke dalam ruangan, dan itu masih serigala lapar yang bisa memakan orang. Untungnya, teman-teman dari alam semesta kedua mengirim sekelompok tuan kaya dan patriark muda yang berdarah. Setelah sedikit mendesah sedih, wajah Su Tuo penuh dengan kegembiraan, berpikir bahwa karena orang-orang tua yang kuat dari alam semesta kedua telah pergi dengan tergesa-gesa, benda tua ini berani mengatakan apapun. Tidak mengelak, saya pasti telah mencicipi makanan terbaik semacam ini setelah mempesona, dan sebagian besar naga dan hati yang direbus tidak terlihat, dan kita seharusnya tidak kembali kepada kita untuk beberapa kejahatan. Buddha memberkati, mempesona ini, jika tidak ada yang namanya keributan, jangan biarkan dia beristirahat di teran. Pergilah ke alam semesta kedua, di mana alam semesta adalah keturunan dari semua jenis dewa dan binatang buas. Jika kamu makan, cukup. Selanjutnya, para kepala berbagai kam dan kepala pasukan di kam-kam sekitarnya mulai menyelinap satu sama lain dan menjadi sibuk. Meskipun orang-orang istana yang tidak bersalah dan bebas debu serta tawanan perang lainnya tidak perlu khawatir dimakan oleh Raja Rubah, tetapi orang itu terlalu ganas, jika tidak ada tebusan yang diterima, orang itu dipukuli sampai mati, itu juga sangat mungkin. Hal semacam ini pasti dia lakukan. Di mata para kepala berbagai gerbang dan pasukan ini, kali ini, Ye Xuan sudah mati. Tidak diragukan lagi, sehari setelah kembalinya leluhur para pejuang, itu adalah pertama kalinya baginya, jadi dalam persiapan untuk tebusan, gerbang-gerbang sangat murah hati. Bagaimanapun, mereka hanya harus melewati tangan mereka. Putra ini akan jatuh kembali ke tangannya sendiri. Bagaimanapun, tidak akan ada kerugian apapun. Untuk melindungi harga diri keluarga dari kepahitan daging dan darah, kali ini, kepala berbagai gerbang dan pasukan semuanya berdarah ding di dalam angkasa. Dalam penentuan medan domain internal Senong Ding telah dikendalikan oleh Ye Xuan, bahkan lubang terbesar ke-10 di langit di bawah kekuatan bintang langit, semua hanya dapat masuk. Setelah keluar, dua kubu besar yang terdiri dari korps pemburu yang sangat besar ini, ikan-ikan yang lolos sendiri atau lolos dalam perang sebelumnya, akhirnya menggeliat dan berkumpul bersama. Lagi pula, jika Anda ingin meninggalkan Senong Ding, Anda akhirnya harus meninggalkan Ye Xuan. Jika Anda telah bersembunyi dari kejauhan, jika Anda telah memprovokasi penguasa yang ganas dan kejam, Anda tidak akan membiarkan mereka pergi. Itu akan merepotkan seumur hidup. Setelah seharian yang singkat, 8 patriot surgawi dari alam semesta kedua, termasuk Putri Medusa Muda, akhirnya mendapatkan kembali antusiasme mereka. Mengenai senjata ajaib penyimpanan dan sumber daya kultivasi di dalamnya, semuanya secara alami dicari untuk pertama kalinya, dan memasuki dunia abadi Ye Xuan. Melihat orang-orang ini bangun, Ye Xuan melemparkan sebotol kecil obat penyembuh pada saat yang sama, setidaknya itu harus membuat orang memulihkan mobilitas mereka. Kalau tidak, tebusan akan tiba,
bisakah mereka membantu mereka untuk mengirim mereka keluar? 8 orang itu, kalian perhatikan. Baik-baik, ini terutama untuk melewati retret. Jika tidak jujur, itu akan menjadi gemuk, dan itu akan membunuhku. Setelah semuanya selesai, Yesuan melambaikan tangannya dan memberitahu istana bahwa dia tidak punya niat dan tidak ada debu dan sebagainya. Dia ingin pergi sekarang. Pada saat berbalik, sekilas, Xuanyuan Zijing dan Duanmu Xiaocha, Zhao Qianru dan ketiga wanita itu sedang menatapnya. Meskipun tirai cahaya perak di langit ada, ketiga wanita itu tidak berani mengedipkan mata. Orang-orang melihat petunjuknya, tetapi Yesuan tidak memahaminya secara umum, hanya dengan melihat, mereka membaca hantu gadis ini. Awalnya aku bertekad untuk tidak memperhatikannya, tetapi kupikir jika itu masalahnya, aku pasti akan dilikuidasi. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menghela nafas, tetapi sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah berbalik, dia melihat ketiga wanita itu dan melihat ke atas dan ke bawah. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian bertiga, kurangi saja. Tuan sudah pergi bersama, dan juga perlu ada seseorang yang menunggu teh untuk mengirim air. Meskipun wacana ini menghancurkan keinginan ketiga wanita Xuanyuan, tetapi itu tidak benar-benar terasa di telinga. Wajah ketiga wanita itu langsung tenggelam, tidak dimuat, itu benar-benar kesal. Beraninya kamu memanggil wanita ini untuk mengirim teh ke air. Oke, ini masih jauh. Apakah masih perlu mendapatkan tempat tidur? Ketiga wanita itu bertukar mata, dan hatiku sangat malu, bagaimana cara membersihkan Yesuan untuk sementara waktu. Adapun istana di sebelah orang-orang yang tidak berperasaan dan tidak berdebu, setelah beberapa saat berjongkok, raut wajah menjadi aneh dan aneh, membidik Yesuan, dan melihat wajah warna memalukan dari tiga wanita Xuanyuan Xian, semuanya menghela nafas berdiri. Dalam pandangan mereka, Yesuan tiba-tiba membawa pergi tiga wanita Xuanyuan Ziwei, tentu saja tidak aman, tetapi sayangnya tiga wanita cantik, akan segera bersama dengan lengkungan babi. Momok, selanjutnya, Yesuan segera pergi bersama Xuanyuan Xian dan ketiga wanita itu. Bagaimanapun, istana yang tidak disengaja dan orang-orang yang tidak berdebu tidak bisa keluar, dan mereka tidak takut mereka akan lari. Meskipun tidak ada bangunan di ruang dalam Senongding, tripod ini telah disempurnakan secara keseluruhan oleh Yesuan. Domain internal dapat berubah dengan pikirannya. Bahkan lebih sulit untuk mendapatkan gua sementara. Mempertimbangkan keberadaan tirai cahaya perak di langit, Yesuan membawa tiga wanita Xuanyuan Xian ke hutan kuno yang lebat, dan langsung memasuki bawah tanah, dari bawah tanah ke kedalaman gunung berapi bawah tanah di domain pusat. Bentuk gunung berapi itu adalah gunung berapi melingkar. Struktur internalnya sama, dan semakin lebar, semakin lebar. Ketika saya mencapai kedalaman, saya tidak dapat melihat kembang api apapun, tetapi tidak gelap. Api oranye di atasnya seperti kanopi. Api menerangi bagian bawah gunung berapi, dan itu masih menyenangkan. Warna oranye, bagian bawah gunung berapi dingin seperti dataran luas, dan Anda tidak dapat melihat tepinya sekilas. Area tengahnya adalah danau besar dengan kabut berwarna-warni. Danau besar ini seharusnya menjadi inti gunung berapi, dan api merah menyala itu memanjang dari danau dan, seperti awan jamur, mengembang dan menyebar ke atas. Agaknya, api dua warna di masa depan hingga api 9 warna seharusnya sama. Itu adalah Yesuan, dan sekarang dia tidak dapat sepenuhnya memahami Jiukai Dahu di area tengah, tetapi sebagai tambahan, dia dapat mengendalikannya dengan bebas di area lain di dasar gunung berapi. Di dinding batu vulkanik di sekitarnya, pada saat ini, dia membangun 5 ruang independen dengan cara yang dia pikirkan. 1-4 kecil, yang kecil, disegel, tidak ada celah, dan ada manik mayat hidup di dalamnya. Adapun 4 ruang besar, mereka seperti kandang, dan mereka menahan 4 orang, Ji Hong Hong, Jiao Ritian, Lang Ganglai He Jin Haoyan. Saat ini, keempatnya telah terbangun, dan mereka berteriak keras dan meraung. Dari waktu ke waktu, ada gemuruh besar pemboman dinding batu. Sayangnya, semua ini sia-sia. Dinding batu di dasar gunung berapi setara dengan sending dari Senongding. Dinding, ini adalah harta karun untuk harta karun, itu adalah dunia besar ke-15 dari kekuatan besar, dan tidak ingin meninggalkan goresan di atasnya. Yesuan tidak mengangguk, mereka tidak akan pernah memikirkannya, jangan lihat kesenangan saat ini, waktunya panjang, sama. Pada saat ini,
Tiga cangkul Xuan Yuan Zijing mengikuti daun Yexuan dan memasuki ruang bawah gunung berapi tungku. Sekilas, mereka melihat 4 orang yang ditahan di kandang dinding batu. Setelah sekilas, mereka tiba-tiba berseru. Sudah naik, hei, keempat orang ini benar-benar ada di sini. Dan mereka semua dikurung. Apakah kamu sudah lama tidak membunuh mereka? Bermain adalah ya, kata wanita ini, dengan makanan dan moralitasmu, bagaimana mungkin aku rela menyia-nyiakan bahan berkualitas tinggi seperti itu, memotong sepotong kecil daging panggang dan mencicipinya, dan aku ingin membesarkannya untuk waktu yang lama. Makanlah perlahan-lahan, ini benar-benar ide yang bagus. Jika kamu menjilat mulutmu, kamu akan memotong sepotong anggur. Bagaimanapun, itu akan tumbuh dalam beberapa hari, dan airnya akan mengalir selamanya, dan kamu tidak akan pernah menghabiskannya. Petik 2. Tapi, mengapa kamu masih memegang musang itu? Dagingnya bau, bisakah kamu menyesapnya? Bawalah ke sini dan dengan hati-hati mati-matian untuk mencekik burung besar dan elang besar, betapa enaknya, jika itu sayang sekali mencium bau dagingnya. Ketiga tipu muslihat itu hanya mengucapkan satu kalimat, tetapi mematikannya tidak bisa diremehkan. Yexuan takut. Dia menatap mereka dengan tatapan tertegun. Seluruh otaknya canggung. Mulut ini, terlalu beracun. Adapun 4 orang di kandang dinding batu yang jauh, mereka sangat kejam, dan mereka meraung seperti orang gila, terutama serigala itu kuat. Kali ini dia benar-benar dibenci, dan seluruh orang itu akan diledakkan seperti itu, mengambil kepala dan membantingnya ke dinding batu, kemarahan yang penuh kebencian. Apa? Aku ingin membunuhmu. Aku ingin membunuhmu. Hei, sekelompok. Kalian semua adalah sekelompok, teran sialan, terlalu kejam, aku benci.